Pernah berstatus sebagai 7 klub terbaik Serie A, nyatanya Parma nggak bisa menyelamatkan diri dari degradasi. Di Serie A musim ini, Parma dipastikan terdegradasi dan melanjutkan musim depan di Serie B. Cetak Gol coba merangkum kronologi dan fakta terdegradasinya Parma sebagai berikut. Pernah dominasi era 1990-an. Parma Calcio 1913 atau yang lebih sering dipanggil Parma sudah berdiri sejak 108 tahun yang lalu. Klub yang berjuluk Ducali ini bermarkas di Parma dan memainkan laga kandang di Stadion Ennio Tardini. Sebelumnya Parma lahir dengan nama Verdi FC, akan tetapi mereka mengubahnya menjadi Parma. Parma sendiri merupakan klub kasta bawah yang menghabiskan masanya di Serie A dan Serie B. Pada musim 1989-1990, Parma diasuh oleh pelatih fenomenal bernama Nevio Scala. Pelatih asal Italia tersebut berhasil mendongkrak prestasi Parma dan menembus posisi 4 di Serie B. Hasilnya, Parma berhasil promosi di pentas Serie A untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Berkat pencapaiannya, Parma juga mendapatkan dana investasi besar dari perusahaan Parmalat. Berikutnya, Parma memboyong beberapa pemain pada jendela transfer musim panas 1990. Saat itu, mereka mendatangkan Claudio Taffarel, Thomas Brolin, dan Georges Grun. Kedatangan pemain-pemain anyar tersebut berhasil menggendong Parma menjadi salah satu klub yang disegani. Mereka bahkan mampu finish di peringkat ke-6 klasemen Serie A. Rinciannya, Parma mencatatkan 13 kemenangan, 12 hasil imbang, dan 9 kali kalah. Sejak saat itu, performa apik Parma terus bertahan di musim-musim berikutnya. Datangkan banyak trofi juara. Kejayaan Parma sudah terlihat sejak tahun 1991. Di bawah tangan dingin Scala, Parma berhasil menjuarai trofi Coppa Italia. Selain itu, mereka juga jadi runner-up di Supercoppa Italia. Saat itu, mereka gagal merebut trofi Supercoppa Italia setelah dikalahkan oleh AC Milan di Stadion San Siro dengan skor tipis 1-2. Di tahun berikutnya, Parma berhasil menjadi juara European Cup Winners' Cup. Parma juga melengkapi gelar juaranya dengan menjuarai European Super Cup. Prestasi ini terus berlanjut di mana Parma turut juarai UEFA Cup pada musim 1994, 1995, dan 1998-1999. Total, Parma sudah mengantongi 3 trofi Coppa Italia, 1 trofi Supercoppa Italia, 2 trofi UEFA Cup, 1 trofi European Cup Winners' Cup, dan 1 trofi European Super Cup. Prestasi gemilang tersebut sudah cukup membuat Parma diakui sebagai klub besar di Italia. Parma bahkan tergabung dalam Seven Magnificent. Seven Magnificent adalah 7 klub terhebat Italia yang terdiri dari Juventus, AC Milan, Inter Milan, AS Roma, Lazio, Fiorentina, dan Parma sendiri. Memasuki era 2000-an, keran trofi Parma mulai tertutup. Mereka cuma berhasil juarai Coppa Italia musim 2001-2002. Sisanya, Parma cuma melaju sebagai runner-up Supercoppa Italia tahun 2002. Pernah diperkuat pemain-pemain bintang. Pada tahun 1996, Parma menunjuk Carlo Ancelotti sebagai pelatih anyar menggantikan Scala yang hengkang ke Perugia. Pemain-pemain yang didatangkan tersebut nyatanya bukan pemain yang sembarangan. Ancelotti merekrut nama-nama besar seperti Fabio Cannavaro dan Hernan Crespo. Ancelotti juga percaya kepada bakat Gianluigi Buffon, kiper muda Italia yang berasal dari Akademi Parma. Saat itu Buffon baru 18 tahun dan tampil cukup apik. Sekarang Buffon sudah menjadi legenda dari Italia. Saat itu Ancelotti berhasil catatkan 42 kali menang, 27 kali seri, dan 18 kali kalah. Walaupun gak buruk, kegagalan Ancelotti merebut trofi juara membuatnya dipecat dari kursi kepelatihan. Berikutnya pada tahun 1998, Parma menunjuk Alberto Malesani sebagai suksesor Ancelotti. Saat itu Malesani mendatangkan salah satu gelandang terbaik pada masa itu, yakni Juan Sebastian Veron. Sebelum semua itu, Parma juga sudah lebih dulu diperkuat oleh Filippo Inzaghi, Gianfranco Zola, Fernando Couto, dan Hristo Stoichkov. Saat itu mereka adalah pemain-pemain terbaik di era 1990-an. Di era modern, Parma juga masih melengkapi skuadnya dengan pemain-pemain yang gak kalah keren, mulai dari Adrian Mutu sampai Alberto Gilardino. Selain itu masih ada nama-nama tenar seperti Lilian Thuram, Hidetoshi Nakata, dan Enrico Chiesa. Dengan skuad yang sehebat itu, wajar kalau Parma berhasil mendominasi sepak bola Eropa pada tahun 1990-an.
Sayangnya Parma nggak bisa mempertahankan periode keemasan tersebut. Bangkrut pada tahun 2015. Pada tahun 2015, Parma resmi dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan Parma. Pengadilan vonis bangkrut tersebut bahkan cuma berjalan selama 10 menit. Parma sendiri memang mengalami krisis keuangan dalam beberapa tahun terakhir. Kas yang habis membuat Parma nggak bisa bayar gaji pemain dan staf pelatihnya. Saat itu Parma disebut-sebut menumpuk utang sebesar 280 juta euro atau sekitar 4,8 triliun rupiah. Untuk mengatasi krisis keuangan tersebut, Parma sempat dijual sebanyak 2 kali. Sayang, perpindahan kepemilikan tersebut tetap nggak bisa menyelamatkan Parma dari keterpurukan. Pemilik Parma saat itu, Gianpietro Manenti, bahkan ditangkap oleh kepolisian. Manenti ditangkap karena dugaan kasus penggelapan dan pencucian uang. Penggelapan tersebut semakin mendorong Parma di ujung tanduk. Setelah itu, Pengadilan Parma menunjuk Angelo Aneda dan Alberto Guito untuk mengurus Parma secara sementara. Keduanya juga berburu investor baru untuk klub yang berjuluk Gialloblu ini. Saat itu, posisi Parma dilarang tampil di Europa League walaupun finish di posisi 6 klasemen Serie A. Alasannya karena Parma gagal melunasi gaji-gaji para pemainnya. Parma bahkan harus melanjutkan kompetisi liga dengan dana bantuan dari Serie A. Dana tersebut didapat dari denda-denda yang pernah dibayar klub-klub Serie A yang lainnya. Jual kursi sampai cuci baju sendiri. Tahun 2015 memang jadi tahun terburuk dalam perjalanan Parma. Saldo yang terkuras habis membuat mereka harus rela menjual asetnya satu persatu. Saat itu Parma harus menjual bis yang biasa digunakan untuk antar jemput pemain. Mereka juga menjual kursi empuk yang biasa digunakan sang pelatih Roberto Donadoni. Parma juga membatasi segala pengeluarannya, salah satunya dengan mematikan fitur air hangat yang tersedia di ruang ganti. Mirisnya mereka harus cuci baju sendiri karena nggak bisa bayar laundry. Terdegradasi ke Serie B. Di musim ini perjuangan Parma untuk bertahan di Serie A harus berakhir. Mereka dipastikan terdegradasi dari pentas tertinggi sepak bola Italia setelah dikalahkan oleh Torino dengan skor 0-1. Kekalahan tersebut membuat Parma bertahan di zona degradasi dengan perolehan 20 poin dari 34 pertandingan yang sudah dia mainkan. Terjebak di peringkat 19, Parma dipastikan gugur dengan Serie A yang masih tersisa 4 pertandingan lagi. Sebelumnya sudah ada Crotone yang lebih dulu terdegradasi. Walaupun terdegradasi untuk kesekian kalinya, Parma masih mendapatkan dukungan besar terutama oleh para pendukung mereka yang berjuluk Parmigiani. Itulah kronologi dan fakta sedih terdegradasinya Parma dari Serie A musim ini. Bagaimana pendapatmu? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.